210, 40. What do these two figures represent? Probably the answers are various. However, for Indonesians, they represent the different travel time between Jakarta and Bandung. In the old days, Indonesians had to take more than 3 hours between the two urban centers. Now, with the operation of the first high-speed railway in Indonesia, they can only take about 40 minutes. It is actually hard to believe, because when I decided to return home to kickstart the MRT Jakarta project, my dream was to bring the MRT system to Indonesia, to have the first MRT line in Indonesia. But now, we have the first high-speed railway line in Southeast Asia. So sometimes when I wake up, I have to pinch myself whether I am actually dreaming. But it is painful. We are going to have the first high-speed railway line in Southeast Asia. Very proud. The Jakarta-Bandung Highway is phase 1 of a high-speed railway that will eventually extend to Surabaya. Indonesian officials say the high-speed railway is expected to improve economic productivity. They emphasize that the trains are powered by electricity, which will help reduce the country's carbon footprint. Dan kereta Jakarta-Bandung ini bisa menjadi contoh. Kita harus akui bahwa ini satu teknologi yang tinggi, dan transportasi kereta cepat ini akan membuat satu reformasi atau perubahan yang sangat berarti. Katakanlah Surabaya nanti yang sekarang ini 9 jam, nanti mungkin cukup dengan 3,5 jam. Ya. Nah, ini juga menjadi satu babak baru bagi dunia transportasi Indonesia untuk melakukan hal-hal yang inovatif. In the past 10 years, a massive building program was built, including new airports, highways, industrial parks. As a centerpiece of the 21st century maritime Silk Road, Indonesia also hopes to enhance cooperation with China on marine economy. Ya, kalau kita bicara Belt and Road, maka kita bicara tentang jalur laut dan jalur darat. Jalur laut akan signifikan karena Indonesia itu posisinya di antara benua Eropa menuju Cina atau Cina ke Eropa. Sehingga kita akan tentukan jalan-jalan mana yang akan kita bangun dan titik mana yang akan kita buat pelabuhan sebagai suatu pelabuhan untuk keuntungan logistik kedua negara. Bahodopi Village, located in Morowali Regency, Central Sulawesi Province, was a small and secluded fishing village. Thanks to the construction of the Indonesia Morowali Industrial Park, the village has turned to a prosperous town with a population of more than 200,000. Wei Min from Chongqing is one of the first employees to leave his hometown and partake in building of this industrial park, where he has also found a friendship. 就我们刚开始来的时候，这里真的是荒山野岭啊，路都没有。我们自己一起过来坐10多辆车，都是坐汽车，经过10来个小时的长途跋涉嘛，才能到达园区。 Rome wasn't built in a day, the same as the industrial park. At the beginning, challenges were unavoidable. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di awal-awal masuknya industri ini, investasi ini memang ada pro kontra di masyarakat. Ada masyarakat yang langsung paham dan menerima, ada masyarakat yang butuh proses dari kurang paham ke menjadi paham dan menerima, ada masyarakat memang yang betul-betul tidak paham dengan tujuan investasi besar ini. 毕竟我们中国的文化跟我们这个印尼的文化差异还是非常巨大的。这个就像爱情一样，你这个男女双方你要在一起那肯定要相互的磨合。从最开始我们也不懂他的这个文化，不懂我们也要学习他的文化嘛。从这开始就是我们的这个华人同事帮我们相互之间沟通、传达、交流等一系列的这个事情嘛。后面我们自己也要学印尼语，也要慢慢学习
印尼的这个文化，包括要学习他们的这个宗教信仰这些。我觉得我们现在磨合的还是挺好的。我们经常举办的这个趣味运动会，比如他们当地比较特色的这个麻袋跳啊、两人三足啊等等，这些活动开展起来，基本上都是我们中方跟印尼元方共同配合，然后组成一个队伍嘛，一起去打比赛呀。在这个比赛的这个过程中我觉得我们确实能加深我们的这个友谊。Machines are always crumbling in the industrial park, where heavy-duty trucks, tower cranes, and barges work in close cooperation in a well-coordinated manner. There are about 40 enterprises operating in the industrial park, which generated more job opportunities and stimulated the economic growth. Nah, untuk saat ini banyak manfaat positif yang didapatkan oleh masyarakat kita di wilayah ini, termasuk bagaimana bisa dapat diberdayakan sebagai pekerja di industri ini, di pabrik ini, kemudian memunculkan juga peluang-peluang usaha tentunya UMKM yang kaitannya dengan hadirnya investasi ini. Peluang usaha dimaksud bukan berarti secara langsung artinya terlibat dengan perusahaan atau berhubungan dengan perusahaan, tetapi dampak manfaat dari hadirnya masyarakat dari luar tinggal di sini banyak sekali di sini. Ekonomi untuk berusaha, peluang-peluang usaha tentunya hadir bersama dengan hadirnya masyarakat kita dari luar dan tinggal di Bawah Dupi ini. Kalau lalu di 10 tahun yang lalu itu masyarakat kita dengan sumber penghasilan dari pertanian, nelayan atau merambah hasil hutan lainnya atau mengolah hasil hutan lainnya itu sudah cukup dengan mungkin penghasilan 1 juta ke bawah, itu sudah cukup pada saat itu. Tapi sekarang memang kita lihat rata-rata penghasilan masyarakat kita ini di atas angka 6 juta per bulan, 6 juta rupiah per bulan. Sehingga memang kita lihat pertumbuhan ini, perputaran ekonomi untuk saat ini sangat luar biasa dengan hadirnya investasi besar di wilayah ini. The industrial park has become an important production base of stainless steel of the world, with total agreed investment of over $15 billion. This provided Indonesia with opportunities for greater participation in global industrial chains of stainless steel. Halmahera in North Maluku also benefited from Chinese companies' investment. The Indonesia Weda Bay Industrial Park started to operate in 2018. 这个5年前这里是一个人烟稀少的偏远渔村，现在你可以看到这里已经建成了一个现代化的成熟的产业园。在这里有机场、有酒店、有完善的配套设施，从0到1的奠定基业和跨越令人印象深刻。园区对印尼当地经济、就业和基础建设方面的带动作用也是值得我们高兴的。Taken from the community, giving back to society. The industrial parks help local communities to build kindergartens, middle schools, soccer pitches, and vocational schools. Oke, baik. Menurut saya sebagai masyarakat, dengan adanya PT IWIP sangat membawa dampak yang positif, baik dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan maupun pembangunan di desa kami. Jadi positif dalam pertumbuhan ekonomi, salah satunya itu masyarakat memiliki banyak kosan, bisa membangun kosan. Jadi dengan membangun kosan, masyarakat bisa mendapat pendapatan yang sungguh luar biasa. Terus di bidang pendidikan, dengan adanya IWIP banyak bantuan yang diberikan oleh PT IWIP sehingga berdampak terhadap siswa, baik bantuan itu komputer dan lain-lain. Ya, kalau kelihatan di desa, perumahan juga sangat berubah, semakin meningkat, kemudian fasilitas pendidikan juga, itu pemerintah bekerja sama dengan PT IWIP sehingga pendidikan ini sudah mulai berubah beda dengan pada tahun kemarin. Besides, both the IMIP and IWIP have brought in a considerable number of new jobs and have made great efforts to cultivate skilled workers. Perubahan-perubahan yang saya rasakan adalah saya ini dari awal saya non-skill, tidak punya skill apapun, tidak punya kemampuan apapun, dan saya baru tahu bahwa di IWIP ini ada smelter, produksi nikel. Nah, awalnya saya masuk ke perusahaan ini, saya penasaran produksi nikel itu seperti apa sih. Akhirnya saya punya niat dan tujuan untuk belajar
Karena saya yakin, saya percaya ada peribahasa yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah sekarang kesempatan ini kita tidak perlu ke negeri Cina lagi. Kita cukup di sini saja, kita bisa dapatkan ilmu dari Cina. Untuk itu, maka saya belajar, saya tingkatkan kualitas kerja saya tingkatkan, saya gali terus skill-skill yang ada. Walaupun itu keterbatasan bahasa, karena memang kita ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tapi itu bukan suatu halangan untuk kami belajar. Tujuannya adalah untuk mengajarkan ke teman-teman atau generasi muda khususnya yang ada di Maluku Utara ini agar mereka mempunyai skill setara dengan teman-teman yang dari Cina sana. The ancient route is now shining with new vitality and splendor. With continuous investments from Chinese companies, Indonesia is likely to be the dominant supplier of nickel for energy vehicle batteries by 2025. Sebelum adanya inisiatif Belt and Road dari Tiongkok, negara-negara berkembang sangat tergantung pada bantuan dan kerjasama Bank Dunia. Jadi Belt and Road Initiative itu juga memberikan alternatif kepada negara-negara berkembang untuk memperoleh bantuan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur di negaranya masing-masing. Jadi dia melengkapi, kalau tidak dalam ukuran jumlah modal yang ditanamkan untuk Belt Road Initiative ini bisa jadi lebih besar dari apa yang diinvestasi oleh Bank Dunia, katakanlah. Jadi saya kira dalam banyak hal hubungan Indonesia dan Tiongkok ini saling melengkapi. Indonesia sangat kaya dalam kekayaan alamnya, kita memerlukan modal dan teknologi untuk mengeksploitasi kekayaan alam itu demi kesejahteraan rakyat kita. Karena itu pada pihak lain Tiongkok yang karena keberhasilan pembangunannya memiliki modal yang besar dan teknologi. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan yang dapat dibangun oleh kedua negara. Dan ini yang sedang terjadi. With the joint construction of the Belt and Road Initiative, Indonesia has not only upgraded its infrastructure but also boosted its economy. The bilateral trade volume between China and Indonesia soared. By 2022, China has been Indonesia's largest trading partner for 10 consecutive years. In 2022, bilateral trade stood at $149.1 billion, up 19.8% year-on-year. Jadi tidak mengherankan kalau misalnya statistik perdagangan Indonesia dan Tiongkok telah meningkat sekian kali lipat, jauh melampaui perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi ini luar biasa, luar biasa. Dan ini bukan hanya cerita tentang perdagangan Indonesia dan Tiongkok, tapi juga praktis semua negara ASEAN. Itu yang saya maksud keberhasilan pembangunan ekonomi di Tiongkok. Tiongkok telah menjadi lokomotif yang menarik gerbong negara-negara berkembang lainnya juga untuk sama-sama meningkatkan pembangunan ekonomi mereka. China has also become the second largest source of investment in Indonesia. In 2022, China's investment in Indonesia amounted to $8.23 billion. Kita tahu China sudah advance untuk membangun. Kami sudah dibuat ya Wuling di sini, tapi kita akan mengundang lagi fabrikan-fabrikan dari China untuk dibangun di sini. As Indonesia navigating through the ever-changing wave of development, the journey of China and Indonesia will remain one of the mutual respect, cooperation, and prosperity.